Dr. Tamrin. Beliau memulai tahun 90-an itu dengan sudah selain dasar pemeriksaan dasar seperti EKG sudah memulai adanya. Sekarang kita sedang berada di ruang ini lab kateterisasi jantung. Cardiac City untuk pasien umum kalau bawa duit 5 juta masih kembali lupa ada kembaliannya berapa. Oh, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanjeng Sudono. Welcome to Podo Sehat, podcast Sudono seputar kesehatan. Ini merupakan program Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun dalam berbagi informasi kesehatan terkini dengan narasumber-narasumber yang pastinya sangat luar biasa. Dan dengan hadirnya Podo Sehat, kami berharap Konco Sudono makin up to date tentang informasi-informasi kesehatan terkini yang pastinya no hoax dan pastinya akan makin sadar dan akan pentingnya kesehatan. Topik kita pagi hari ini berkaitan dengan penyakit jantung atau kardiologi. Nah, apa saja sih layanan kardiologi yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun? Terutama layanan diagnostik dan juga layanan bedah invasifnya. Telah hadir bersama kami dokter kita semua, dokter spesialis jantung tercantik di Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun, yaitu Dr. Endah Dewati Kartika Sari, spesialis jantung pembuluh darah. Pastinya sudah tidak asing lagi bagi Konco Sudono semua ya. Selamat pagi Dokter Endah. Selamat pagi Dr. Ferry. Alhamdulillah ya dok ya, kita masih bisa berbincang pagi hari ini dalam kondisi yang sehat ya dok. Alhamdulillah. Gini dok, kita pagi ini akan membahas tentang layanan-layanan kardiologi di Rumah Sakit Dr. Sudono. Nah, saat ini layanan apa saja sih dok yang dapat diberikan secara umum ya dok ya? Layanan kardiologi secara umum itu apa aja? Ya, layanan kardiologi yang diberikan secara umum di sini bisa di tingkat preventif atau pencegahan, kemudian diagnostik dan pengobatan. Untuk di Rumah Sakit Dr. Sudono sendiri, layanan-layanan yang tersedia itu apa saja ya dok kira-kira? Sebetulnya banyak sekali ya Dr. Garin, karena banyak maka saya lebih senang menjelaskannya secara kronologis. Jadi mulai tahun 90-an di sini sudah mulai ada SPJP, waktu itu Dr. Tamrin. Beliau memulai tahun 90-an itu dengan sudah selain dasar pemeriksaan dasar seperti EKG sudah memulai adanya treadmill test itu pada tahun 90-an. Kemudian pada tahun 2000-an awal itu dengan adanya generasi yang lebih baru maka dimulai meningkatkan pelayanan. Misalkan pemberian trombolitik pada pasien kasus-kasus infak miokard akut, kemudian juga pemasangan pacu jantung sementara pada kondisi-kondisi emergensi. Juga kadang-kadang sudah dimulai ekokardiografi atau USG jantung ya. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi maka sejak tahun mendekati 2010 kita mengembangkan ekokardiografi untuk anak-anak. Kemudian per tahun lalu sekitar bulan April tahun 2020 kita mulai mengembangkan cardiac CT atau CT scan jantung. Terus awal tahun 2021 ini alhamdulillah kedatangan generasi yang lebih baru juga, SPJP-nya lebih muda, lebih semangat, mulai mengembangkan Holter monitor ya. Nah, setelah itu ini sekarang kita sedang berada di ruang ini lab kateterisasi jantung yang sedang dipersiapkan untuk mengembangkan pelayanan. Tenaganya masih sebentar lagi akan balik ya dari pendidikan. Semoga bisa memperluas cakupan pelayanan untuk masyarakat. Jadi nggak usahlah jauh-jauh ke luar kota atau keluar provinsi. Seandainya
bisa ya, semoga bisa dilayani di sini gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi memang perkembangannya dari mulai tahun 90-an sampai sekarang ini sudah termasuk sangat pesat ya dokter ya, dari tahun awal 90-an mulai ada SPJP di sini, kemudian yang awalnya pemeriksaan EKG, treadmill yang dasar-dasar ya dok ya, kemudian di 2000-an awal sudah mulai ada terapi trombolitik untuk pasien-pasien infak miokard, kemudian sudah mulai pemasangan alat pacu jantung sementara, lalu eko ya dok ya, terus 2010 sudah mulai ada eko untuk anak, lalu kemudian April 2020 mulai ada pemeriksaan cardiac CT, lalu 2021 ini akan segera dimulai ada Holter monitor, dan sekarang ini kita sedang berada di ruang lab kateterisasi jantung. Wah, jadi nanti insya Allah semua bisa ditangani di sini ya dok ya, nggak perlu jauh-jauh. Ya. Siapa saja sih atau pasien-pasien itu yang bisa mengakses layanan-layanan tersebut gitu dok? Tentu saja ini kan di sini rumah sakit rujukan ya, jadi untuk pasien-pasien BPJS kami melayani berdasarkan rujukan yang terindikasi. Jadi ada kalau pasien BPJS kita melayani sesuai indikasi, sedangkan untuk pasien umum pun juga kita screening lagi apabila sesuai indikasi sudah dipertimbangkan adakah kontraindikasi dan sesuai indikasi, kita selalu mempertimbangkan itu. Cuman kalau BPJS kan harus prosedural mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Begitu. Berarti kembali lagi ke indikasi dan kontraindikasi pada setiap pasien ya dok ya, yang tentunya berbeda-beda ya dok ya. Kalau kira-kira dok, kalau untuk tarifnya untuk pemeriksaan atau misalnya kayak pelayanan tersebut itu sekitar berapa ya dok kira-kira? Mungkin kan masyarakat di luar sana atau pasien-pasien ada yang pengen tahu nih, kira-kira kalau mau pemeriksaan ini tuh berapa sih gitu? Ini yang mana dulu nih? Boleh mungkin mulai yang paling ini ya dok ya, eko atau mulai kayak gitu-gitu ya dok? Kalau treadmill ya, treadmill itu sekitar, kalau belum naik ya, sepertinya belum kok, 361.000. Kemudian maaf keliru, treadmill itu 331. Ya, kemudian eko 361.000. Kemudian apa lagi ada ya? Eko kalau untuk ini dok yang terbaru cardiac CT untuk pasien umum, kalau bawa duit 5 juta masih kembali, lupa deh kembaliannya berapa. Jadi sekian gitu ya. Iya. Berarti cukup terjangkau ya dok ya kalau kita bandingkan. Tapi maaf ya, itu cardiac CT itu itu kan kayak paket ya. Jadi cardiac CT itu punya manfaat sebagai diagnostik. Jadi ada unsur diagnostik, ada unsur prediktifnya. Prediktif artinya mau meramalkan ini orang nih bakal kena serangan jantung nggak? Nah, jadi kita cardiac CT itu ada 2 pemeriksaan. Yang pertama adalah tanpa kontras untuk melihat kalsium skor. Itu untuk melihat tumpukan kalsium yang ada di pembuluh darah koroner. Itu tidak pakai kontras, kalau nggak salah nih 2 juta, 1,5 atau 2 juta gitu ya. 2 jutaan ya. Nah, kalau misalkan orangnya kira-kira ngarah nih ke koroner, maka dilanjutkan dengan pemberian kontras. Nah, ini dengan adanya kontras kan biayanya nambah ya. Nah, kalau udah kalsium skor plus pemeriksaan dengan kontras, nah ini baru yang 5 juta kurang sekian. Kalau hanya kalsium skor itu kalau nggak salah sekitar 1,5 sampai 2 juta. Jadi ada unsur prediktif meramalkan atau unsur mendiagnosa. Ini orang memang benar-benar nggak nih ini ada penyakit jantung koronernya gitu. Nah itu berarti kalau itu kan tadi dari segi biaya ya dok. Berarti kalau dari segi pelaksanaannya itu
ada jadwalnya ya dok ya? Ya begini, kalau untuk pelaksanaan, jadi sebelum pelaksanaannya itu kita atur jadwalnya. Jadi pasien itu sebelum kita rencanakan untuk dijadwalkan, di pasien udah kita siapkan dulu ginjalnya bagus apa enggak, ada kontraindikasi pemberian kontras apa enggak, nadinya bagaimana, orangnya takut enggak diperiksa. Ya, itu penting. Nah kalau sudah sesuai itu kita kasihlah itu persiapan ya dalam bentuk ketika persiapan pasiennya tuh disuruh ngapain saja sebelumnya, misalnya latihan puasa 3 jam sebelumnya, latihan nafas menahan nafas 13 detik, terus orangnya udah siap, ini nadinya sudah oke, baru jadwalnya kita mintakan ke radiologi. Dan biasanya kalau sudah ditentukan jadwalnya nih, jadi sudah kita siapkan dari poli, pasien itu masuk ke ruang radiologi itu udah ngerti, saya nanti disuruh begini, rasanya bagaimana, pelaksanaannya berapa lama, jadi sudah insya Allah kita amankan. Itu jadwalnya yang mengatur bagian radiologi ya, karena kita banyak bekerja sama dengan bagian lain biar nyaman, berkolaborasi ya dok ya. Tiap pasien itu nanti akan dijadwalkan, ke semua dipersiapkan dulu ya dok ya, nanti dijelaskan prosedurnya, jadi nggak perlu khawatir ya dok, semua istilahnya sudah se-safety mungkin ya, usahakan pasien sudah tahu, jadi sudah yakin nanti akan diapakan gitu ya dok, udah ada bayangan lah ya istilahnya. Jangan sampai pasien datang takut minta pulang. Iya bingung ya dok ya. Nah kalau ini dok, mungkin kan orang untuk masyarakat di luar sana gitu, ada yang belum tahu gitu, kira-kira apa aja sih kontraindikasi dan indikasinya dari dari tindakan tersebut, yang cardiac CT. Indikasinya ini dipakai untuk mengetahui kondisi. Jadi beberapa ya, jadi ada dari kelainan anatomi, apakah memang dia ada kelainan perjalanan pembuluh darah atau gimana. Kemudian untuk deteksi adanya sumbatan di pembuluh darah jantung, jadi pada pasien-pasien yang misalnya keluhannya kayak orang sakit jantung nih, tapi di rekam jantung normal, di treadmill normal. Loh, kenapa kok bisa? Ya mungkin sumbatannya belum seberapa atau memang tidak tampak. Karena apa? Karena kemampuan EKG dalam mendeteksi adanya penyakit jantung koroner itu kebenarannya hanya 70% saja. Hanya 70%. Iya, treadmill juga gitu, sekitar kebenarannya hanya 80-85%. Sehingga untuk pasien-pasien yang kemungkinannya kena jantung koroner dalam risiko yang sedang itu disarankan. Ya, soalnya kalau risikonya tinggi, jelas nanti masuknya ke sini, ke kateterisasi ya. Jadi kita milah-milah mana sih ini masuk CT scan, ini masuk ke invasif gitu. Ya. Kontraindikasinya ya tentu saja yang alergi kontras, kemudian fungsi ginjal tidak bagus, takut di ruangan sendiri, itu, atau orang yang gagal jantung. Jadi karena posisi pada saat pemeriksaan itu kan tidurnya datar. Kalau dia gagal jantung, dia butuh batal tinggi, tidak bisa masuk ke lorong, nggak bisa diperiksa gitu. Nah, jadi kalau misalnya dok, ada beberapa pasien yang misalnya fungsi ginjalnya kurang baik, kayak gitu berarti nanti akan diatasi dulu ya dok ya, maksudnya diusahakan agar supaya dia tetap bisa melakukan prosedur tindakan tersebut. Kita lihat lagi manfaat dan risikonya. Kalau misalkan gagal ginjalnya udah kronis, memang susah dibalikin, ya gimana, nggak akan. Tapi kalau misalnya ada indikasi, kemudian gagal ginjalnya masih belum terlalu dan baru berjalan, kalau masih seperti itu ya diperbaiki dulu, nantinya diusahakan. Tetapi kalau sudah ginjalnya buruk sekali, ya kami tidak berani bermain-main dengan kontrasnya. Terlalu berbahaya ya dok ya? Iya. Nah, kalau ini nih dok, sekarang apa sih pesan-pesan untuk
masyarakat, untuk pasien-pasien di luar sana gitu ya dok ya, apa aja sih pesan untuk mereka, gimana caranya untuk mengantisipasi resiko penyakit jantung yang ada gitu. Kalau misalnya yang belum istilahnya masih sehat, harus gimana aja gitu dok. Kalau yang masih, kan ini ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder. Kalau pencegahan primer itu kan pencegahan yang dilakukan sebelum seseorang jatuh sakit. Iya. Kalau pencegahan sekunder itu adalah pencegahan yang dilakukan setelah orang jatuh sakit agar tidak berulang. Nah, untuk pencegahan primer itu dilakukan dengan pola hidup, memperbaiki pola hidup, baik pengaturan diet, olahraga juga ya. Olahraganya seperti apa, kan beda olahraganya umur 20-an sama 40-an, kan beda ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian kan untuk sekarang ini sosmed banyak sekali memberikan informasi, juga harus lebih hati-hati. Kalau ada keluhan segera konsultasikan dengan dokter. Jadi sosmed sih bagus untuk menyebarkan informasi, tetapi kita harus bisa menyaring kebenarannya. Tetap harus dipilah-pilah ya dok. Betul. Begitu juga kalau seorang sudah pernah terdiagnosa, sudah pernah sakit. Biasanya kalau sudah pernah sakit diobati itu enak tuh, dia mengira dia sudah sembuh. Nah, ini yang harus ditanamkan di masyarakat, karena tidak bisa sembuh sempurna. Bisanya terkendali sama enggak. Makanya nyaman nggak nyaman, kalau obat habis sebaiknya tetap kontrol agar penyakit yang ada ini tidak progres bertambah buruk. Gitu. Kedepannya harus tetap jaga diet, olahraganya seperti apa, itu ada resep-resepnya sendiri. Gitu ya dok ya, benar banget. Berarti pesannya untuk masyarakat di luar sana, kalau misalnya yang masih sehat nih, yang masih muda-muda nih, sebisa mungkin untuk mulai mengubah pola hidupnya untuk menjadi lebih baik ya dok ya. Betul. Dari diet maupun juga dari olahraga, dan olahraga juga berbeda-beda tiap orang, tiap individu, porsinya berbeda-beda. Kemudian kalau yang sudah pernah sakit harus dicegah dengan pencegahan yang sekunder, berarti supaya dia tidak jatuh sakit lagi. Betul. Dan kalau sudah sembuh nggak boleh terlena, karena ternyata itu hanya terkontrol atau terkendali saja ya dok ya. Jadi tetap harus kontrol rutin gitu ya, supaya penyakitnya ini tidak mengalami progres yang makin buruk gitu. Wah, seru sekali ya dok ya perbincangan kita kali ini membahas tentang seluk-beluk tentang kardiologi. Terima kasih banyak Dokter Enda atas waktunya. Iya, kepada Konco Sudono, rekan-rekan Podo Sehat. Demikian perbincangan kami pagi hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan kita kembali lagi ke acara Podo Sehat di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.